Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat topik sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, yaitu tentang ilmu dan beramal dan bersedekah. Tentunya kita tahu tentang keutamaan menuntut ilmu. Terlalu banyak dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang menjelaskan dan memotivasi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini kata para ulama merupakan istifham ingkari. Jawabannya tentu tidak sama. Tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama dalam segala hal, baik di dunia maupun di akhirat, baik dalam perilaku, akhlak dan tutur kata, dan tentunya tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anjing berilmu dengan anjing yang tidak berilmu, maka bagaimana dengan manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah bahwasanya telah dihalalkan kepada kalian perkara-perkara yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Demikian juga hasil buruan dari anjing-anjing yang kalian ajari. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian telah mengajari anjing-anjing tersebut sehingga hasil buruannya hukumnya halal. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Maka silakanlah makan, kata Allah, dari hasil buruan yang telah ditahan oleh anjing-anjing tersebut untuk kalian. Wadhkuru ismallahi 'alaihi, dan tatkala kalian melepaskan anjing-anjing tersebut untuk berburu, ucapkanlah bismillah. Di sini jelas bahwasanya kata para ulama, hasil buruan anjing yang sudah diajar, anjing yang berilmu, itu halal hukumnya. Dengan syarat jika sang pemilik anjing melepaskan anjing tersebut dengan mengatakan bismillah. Adapun anjing, jika tidak ada anjing kemudian bukan anjing kita, tidak kita ajari, kemudian dia memakan atau menangkap seekor hewan buruan, maka hukumnya haram. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Bagaimana lagi antara manusia yang berilmu dengan manusia tidak berilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga mengangkat orang-orang yang berilmu, dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Kata para ulama, di antara para ahli tafsir mengatakan artinya apa? Orang-orang yang memiliki ilmu diangkat di atas orang-orang yang beriman namun tidak punya ilmu beberapa derajat. Ini perbandingan antara orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beriman. Itu aja dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak beriman?
yang tukang maksiat. Sedangkan antara orang yang berilmu dengan orang yang beriman namun kurang ilmunya atau tidak ada ilmunya, Allah tinggikan darajat, beberapa derajat. Beda, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan firman Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Lihat bagaimana Allah mengagungkan orang-orang berilmu dalam firman-Nya, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian para malaikat. Dan Allah menggandengkan persaksian malaikat dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Luar biasa. Dalam ayat ini Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian orang-orang berilmu. Ini dalam ayat ini ada apanya? Ta'zim, pengagungan terhadap para pemilik ilmu. Bayangkan, kemudian yang disaksikan adalah sesuatu yang sangat agung, la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Kemudian Allah menggandengkan persaksian Allah dengan malaikat dan orang-orang yang berilmu, luar biasa. Oleh karenanya, ya, malaikat adalah makhluk yang terbaik yang ada di langit dan ulama adalah makhluk yang terbaik di bumi. Sehingga digandengkan di antara persaksian Allah dan persaksian malaikat dan persaksian para ulama. Ayat ini sangat tegas menjelaskan bagaimana keagungan para orang-orang yang memiliki ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para penuntut ilmu sangatlah banyak. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan buat dia paham tentang agama. Allah buat dia faqih tentang agama. Dalam riwayat Al-Mustamli, yufahimhu fid din. Allah buat dia faham tentang masalah agama. Perhatikan hadis ini, kita nanti dalam menjelaskan beberapa hadis kita menggunakan kaidah usul fikih seperti dalam hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan. Man adalah syartiyah. Oleh karenanya yurid di situ majzum. Man yuridillah. Barang siapa? Kalimat syarat, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya. Jawabannya yufaqihu fid din. Allah buat dia faqih tentang masalah agama. Dan kita tahu dalam kaidah usul fikih bahwasanya jika kalimat nakirah datang dalam siyaqus syart, dalam konteks kalimat persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Ya. Man yuridillahu bihi khairan. Khairan di sini nakirah, tanwin. Rasulullah SAW tidak mengatakan man yuridillahu bihi al khaira, ada alif lamnya, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan, tanwin. Kata para ulama, tanwin di sini menunjukkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu akan diberikan banyak kebaikan. Dibukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan. Dibukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan. Karena bagaimana dia mengetahui pintu-pintu kebaikan kalau dia tidak memiliki ilmu? Oleh karenanya barang siapa yang diberi kemudahan oleh Allah untuk berilmu, maka akan dibukakan bagi dia banyak kebaikan, berarti Allah menghendaki kebaikan yang banyak bagi dia. Oleh karena jika seorang nampak dalam hatinya, dia merasakan hatinya cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan ahlul ilmu, cinta dengan para ulama, maka ini merupakan tanda kebaikan. Karena Allah telah mengatakan, Rasulullah SAW telah mengatakan, barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, ya, berarti dia akan cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis ilmu, sehingga dia paham tentang masalah agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, khairan di sini tanwin litafkhim, dalam rangka untuk pengagungan kebaikan yang Allah kehendaki. Seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwasanya kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang yang berilmu tidak sama dengan kebaikan yang Allah kehendaki bagi ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu mendatangkan banyak kebaikan, dan di antaranya kebaikan-kebaikan utama, kebaikan-kebaikan yang besar yang Allah kehendaki bagi orang yang menuntut ilmu. Dari sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, kita harus yakin dan sadar bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah, tidak diragukan lagi. Sebagaimana tatkala kita salat kita merasa beribadah kepada Allah, tatkala kita
ya membayar zakat kita merasa beribadah kepada Allah. Tatkala kita salat malam, tatkala kita puasa kita merasa beribadah. Demikian juga tatkala kita menuntut ilmu, tatkala kita duduk di majelis ilmu, tatkala kita berusaha memahami apa yang disampaikan oleh ustaz, ini juga semua merupakan ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala kita menghadiri majelis ilmu, tentunya kita berusaha menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena berbeda, sebagaimana tatkala orang salat berbeda-beda pahalanya, si A dengan si B dengan si C dengan si D, berbeda-beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung kekhusyuannya, tergantung bagaimana sesuai dengan sunnahnya atau tidak. Demikian juga masalah menuntut ilmu. Tidak semua orang dalam majelis ilmu pahalanya sama, berbeda-beda. Bagaimana dia menyambut ilmu tersebut, bagaimana dia berusaha memahami ilmu tersebut, bagaimana niatnya tatkala dia datang dalam majelis ilmu. Ya, semua ini ya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membeda-bedakan antara si fulan dan si fulan dalam majelis ilmu. Di antara hadis yang sangat agung yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Suatu saat datang seorang menemui Abu Darda, dan Abu Darda sedang berada di Masjid Damaskus di Suriah. Beliau mengajar di Suriah. Tiba-tiba datang seorang dari jauh, dia mengatakan, "Ji'tu min Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kata dia, "Anta Abu Darda, saya datang dari kota Madinah, ingin bertemu kamu." Bayang dari mana? Dari kota Madinah. Bersafar jauh untuk menemui Abu Darda. Saya dengar kau menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam darimu. Kita tahu bagaimana para sahabat dahulu, para salaf, mereka rela berjalan sampai sebulan penuh demi untuk mendengarkan satu hadis saja karena mereka tahu akan keutamaan hadis tersebut. Datanglah orang ini bertemu dengan Abu Darda. Dia mengatakan, "Saya telah datang dari kota Madinah dan saya ingin mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Darda menyampaikan bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha ridwan li talibil ilm. Wa innal 'alim la yastaghfir lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fi jawfil ma'. Wa inna fadlal 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Kata Abu Darda, sungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridha dengan sikap penuntut ilmu. Dan sungguhnya seorang alim, sungguh-sungguh seluruh yang ada di langit dan bumi akan mohonkan ampunan baginya, bahkan ikan yang berada di dalam lautan. Kemudian keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah sebagaimana keutamaan rembulan di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tapi para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Hadis yang luar biasa ini benar-benar menjelaskan tentang keutamaan seorang yang berjalan menuntut ilmu dan meraih ilmu. Yang pertama, lihat kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang berjalan menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan." Barang siapa yang menempuh jalan, dan para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab syurahul hadis ya, seperti perkataannya Al-Mubarakfuri, kemudian juga Mula Ali Al-Qari, mereka sebutkan Rasulullah SAW menyebutkan tariqan di sini nakirah, memberikan faedah keumuman, karena man di sini adalah man syartiyah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, jalan di sini jalan apa saja, apakah jalannya jauh, apakah jalannya dekat, apakah dengan menggunakan kendaraan ataukah dengan berjalan kaki, semua yang berjalan dengan jalan apapun, dengan model jalan apapun, dengan sarana apapun, jika niatnya untuk menuntut ilmu, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga,
Kata sebagian ulama, benar bahwa jalan-jalan menuju surga itu banyak. Banyak jalan bisa ditempuh untuk menuju surga dengan amalan soleh. Seluruh amalan soleh merupakan jalan menuju surga. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan jalan menuntut ilmu? Kata para ulama, karena jalan yang termudah dan terdekat menuju surga adalah jalan menuntut ilmu. Karena ikhwani fillah subhanallahi, menuntut ilmu bukan ibadah yang ringan, ibadah yang luar biasa. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapapun antum berjalan, sejauh manapun, sedekat manapun, apapun jalan, dengan cara apapun, yang penting niat antum menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan antum menuju surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal malaikata", luar biasa, ini faedah yang kedua. "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilm." Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Ada beberapa tafsiran di antara para ulama tentang makna malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Ada yang mengatakan bahwasanya pertama malaikat bersifat tawadhu. Tawadhu di hadapan penuntut ilmu. Kenapa? Karena ta'zim li talibil ilm. Malaikat menghargai penuntut ilmu sampai dia meletakkan sayapnya. Kenapa? Karena tawadhu, tidak mau meninggikan sayapnya, tidak mau meninggi di hadapan para penuntut ilmu, tapi merendah di hadapan penuntut ilmu. Ini menunjukkan keagungan penuntut ilmu. Yang kedua, para ulama mengatakan di antara tafsiran dari hadis ini, yaitu para malaikat, ya, tawaqqafu anit tayaran. Mereka berhenti dari terbang, berhenti karena lihat ada penuntut ilmu, mereka berhenti gabung dengan penuntut ilmu. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang masyhur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa haffat bihimul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah suatu kaum duduk berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian baca Al-Qur'an, kemudian belajar Al-Qur'an, kecuali Allah akan menurunkan rahmat dan malaikat akan menaungi mereka. Di antara tafsiran dari hadis bahwasanya malaikat akan meletakkan sayapnya adalah malaikat akan berhenti dari terbangnya. Kenapa? Ingin dekat-dekat dengan penuntut ilmu. Ya. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga di sini para ulama, bahwasanya sebagaimana zahir hadis, wa innal malaikata la tadau ajnihataha, sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya agar mudah diinjak oleh penuntut ilmu, sehingga mudah melangkahkan kaki mereka menuju majelis ilmu. Ini tafsiran sebagian ulama. Intinya ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bagaimana ya penghormatan para malaikat terhadap ya para penuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah meriwayatkan, menukil dari Ahmad bin Syuaib, dia berkata, "Kunna inda ba'dil muhaddithin bil Basrah, fahaddatsana hadzal hadis." Suatu saat kami sedang berada bersama sebagian ahlul hadis di Basrah, di Irak. Kemudian ahlul hadis tadi menyampaikan kepada kami tentang hadis ini, tentang bahwasanya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Wa fil majlis syakhsun minal Mu'tazilah. Ternyata di majelis ilmu tersebut ada seorang dari Mu'tazilah, seorang yang mengedepankan akalnya, ya, mengedepankan akalnya. Faja'ala yastahzi'u bil hadis, maka dia pun mulai mengejek hadis ini. Dia mengatakan, "Wallahi la atruqanna ghadan na'li wa ata'u biha ajnihatal malaikah." Demi Allah, kata dia, besok saya ingin injek-injek kaki malaikat, injek-injek sayap malaikat. Saya mau berjalan, nanti kalau ada malaikat letakkan sayapnya, saya ingin injek-injek dengan sendal saya. Fafa'ala wa masya fi na'lain, maka dia pun benar-benar dia lakukan. Besoknya dia bawa pakai sendal, kemudian dia berjalan dengan sombongnya sambil bergaya menginjak-injak apa? Kaki, menginjak-injak sayap malaikat. Seakan-akan ada sayap malaikat, kemudian dia injak-injak. Fahafat rijlahu wa waqa'at fihi mal akalah. Maka kata Ibnu Qayyim menyampaikan riwayat ini, maka kakinya pun lemas seperti lumpuh, kemudian akhirnya rusak, akhirnya dimakan oleh ya hewan atau dimakan oleh sesuatu yang memakan kaki dia di kemudian harinya. Jadilah kakinya akhirnya lumpuh. Demikian juga At-Tabrani meriwayatkan, dia mengatakan, sami'tu ibn Yahya As-Saji yaqul, saya mendengar Yahya As-Saji berkata, kunna namshi fi aziqatil Basrah ila babi ba'd al-muhaddithin fa asra'na. Kami sedang berjalan di lorong-lorong kota Basrah untuk menuju salah seorang ahlul hadis.
Fa asra'na al-masya, dan kami segera berjalan. Ini berarti sedang berjalan menuntut ilmu. Sedang berjalan menuntut ilmu karena berjalan hendak pergi ke rumahnya seorang ahli hadis untuk mengambil hadis darinya. Maka fa asra'na al-masya, kami pun berjalan dengan cepat. Wa kana ma'ana rajulun majinun muttahamun fi dinihi. Di antara kami ada orang yang tukang maksiat, yang agamanya tidak beres, berjalan bersama kami. Faqala, maka dia pun mengejek, dia mengatakan apa? Irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah, la taksiruha. Angkat-angkat kaki kalian dari sayap-sayap malaikat, jangan kalian patahkan sayap malaikat. Dia mengejek. Kal mustahzi bil hadis, seakan-akan mengejek hadis yang tadi kita sebutkan. Famazala an mawdi'ihi hatta hafat rijlahu wa saqata ila al-ard. Maka dia pun tidak bisa bergerak, orang tersebut, sampai kakinya lumpuh, kemudian tersungkur di atas bumi. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, inilah hadis tentang keutamaan penuntut ilmu, yaitu para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha dengan penuntut ilmu. Kemudian keutamaan berikutnya, Nabi SAW melanjutkan, kita lanjutkan hadis tadi, kata Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan fi jawfil ma, dalam riwayat fil bahr. Dan sungguhnya seorang alim yang memiliki ilmu, sungguh-sungguh seluruh yang ada di langit dan bumi akan memohonkan ampunan baginya. Oleh karena saya katakan ikhwan, di antara sebab utama seorang diampuni dosa-dosanya nuntut ilmu. Kita ini banyak dosa-dosa, banyak maksiat yang kita lakukan. Di antara perkara yang bisa mengurangi dosa-dosa kita adalah menuntut ilmu. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun mendoakan agar seorang menuntut ilmu diampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan yang luar biasa, yang sangat. Apa yang kita harapkan ikhwan? Kita harapkan ampunan. Kalau Allah sudah mengampuni kita, sudah selesai masuk surga. Oleh karena untuk melihat ibadah-ibadah yang sangat agung semuanya datangnya dengan ampunan. Haji, apa yang Allah janjikan ampunan. Man hajja wa lam yarfur wa lam yafsuq, raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, tidak berbuat rafas, tidak berbuat maksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru keluar dari perut ibunya. Contohnya puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi SAW juga bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu dengan cara wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masalah ampunan luar biasa. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya tahu ini malam Lailatul Qadar, malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mada aqul, apa yang aku katakan wahai Rasulullah? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakan wahai Aisyah, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha mengampun, Maha memberi ampunan, maka ampunilah aku. Ampunan luar biasa ini. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Yang jadi masalah kita setiap hari menumpuk dosa-dosa. Oleh di antara perkara yang membuat kita diampuni dosa-dosa kita adalah dengan menuntut ilmu, menambah ilmu kita. Ini kita didoakan, bayangkan, man fis samawati wal ard, seluruh yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan mendoakan orang yang berilmu agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, jadi Ibnu Katsir menyebutkan sanadnya, haddatsana Ahmad bin Zuhair, haddatsana Al-Ala bin Salim, haddatsana Ibrahim At-Talaqani, haddatsana Ibnu Mubarak an Sufyan an Simak bin Harb an Tha'labah bin Al-Hakam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yaqulullahu ta'ala lil ulama'i yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para ulama pada hari kiamat kelak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni lam aj'al ilmi wa hikmati fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana minkum wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku dan hikmahku kepada kalian, tidak aku berikan ilmu agama dan hikmah kepada kalian wahai para ulama, kecuali aku ingin agar aku mengampuni dosa-dosa kalian
yang telah kalian lakukan, bagaimanapun dosa-dosa kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli bagaimanapun dosa-dosa kalian. Jadi di antara keutamaan menuntut ilmu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, doa para malaikat, doa para penghuni bumi, bahkan ikan mendoakan orang yang berilmu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan keutamaannya, kata Nabi SAW, keutamaan menuntut ilmu. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi SAW bahwasanya keutamaan seorang alim di atas seorang penuntut, seorang ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sebagaimana keutamaan rembulan Lailatul Badri 'ala sa'iril kawakib. Rembulan tatkala di malam bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Kita tahu bahwasanya rembulan cuma satu, sementara bintang-bintang jumlahnya mungkin ribuan atau jutaan, banyak sekali bintang-bintang ada yang di langit. Tetapi yang beri penerangan di atas muka bumi adalah rembulan. Demikianlah seorang alim. Seorang yang alim lebih utama dari ribuan bahkan jutaan orang yang ahli ibadah namun tidak punya ilmu. Kenapa? Karena orang alim inilah yang yubassirun nas, yang memberikan tafsirah, memberikan ilmu kepada masyarakat, yang menjelaskan mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang sunnah, yang bisa membantah pemikiran-pemikiran yang sesat, yang bisa membantah syubhat-syubhat orang-orang ahli syirik. Siapa yang bisa bantah seperti ini kecuali para ulama? Adapun orang yang ahli ibadah, maka dia sibuk dengan ibadahnya dan ibadahnya hanya bermanfaat baginya, tidak bermanfaat bagi orang lain. Dan kita tahu bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Yang orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang lain. Dan di antara manfaat yang paling besar adalah manfaat para ulama, manfaat orang alim. Dengan ilmunya maka bermanfaat bagi masyarakat. Dengan ilmunya masyarakat bisa mengenal jalan-jalan kebenaran. Dengan ilmunya maka masyarakat bisa mengetahui jalan-jalan keburukan untuk dihindari. Karenanya satu orang alim lebih utama daripada jutaan ahlu ibadah namun tidak memiliki ilmu. Ini keutamaan yang luar biasa bagi seorang yang memiliki ilmu. Sebagian ulama mengatakan kenapa Rasulullah SAW menyamakan orang alim dengan al-qamar, dengan rembulan, karena al-qamar ya mengambil cahaya dari matahari, kemudian dia mentransferkan cahayanya ke bumi. Demikianlah seorang alim. Dia mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia mentransferkan kepada masyarakat, kepada penduduk bumi. Kemudian keutamaan berikutnya, kata Nabi SAW dalam hadis ini dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman." Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya. Kita tahu bahwasanya harta yang paling disenangi oleh manusia adalah dinar dan dirham. Dinar adalah emas, dirham adalah perak. Inilah dua simbol harta yang paling diminati oleh manusia di atas muka bumi ini. Emas dan perak yang dikejar-kejar, emas dan juga perak. Para ulama mengatakan kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan emas saja? Kenapa harus disebut perak juga? Bukankah perak lebih rendah daripada emas? Cukup Nabi mengatakan annal anbiya lam yuwarrithu dinaran. Para nabi tidak mewariskan dinaran. Kenapa mesti harus menyebutkan dirham? Kata para ulama untuk menjelaskan bahwasanya sepeser harta pun tidak ditinggalkan oleh Nabi. Dan bahwasanya dunia itu fana. Dunia itu fana. Oleh karenanya Al-Ghazali mengatakan ilmu yang paling rendah yang harus dimiliki oleh seorang mengetahui bahwasanya dunia ini fana dan akhirat itu abadi. Dan orang yang cerdas kalau tahu dunia ini fana dan akhirat abadi, maka dia akan semangat pergi ke akhirat, tidak terpedaya dengan dunia yang fana ini. Rasulullah SAW, para anbiya tidak meninggalkan sedikit pun, karena mereka tujuan mereka bukan dunia, tujuan mereka untuk akhirat. Sehingga mereka lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak meninggalkan dinar walaupun dirham. Innama warrathul ilm, tetapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu marra yawman fi suqi yaqumu
biqaumin mustaghilina bitijaratihim faqala antum hahuna. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu melewati suatu kaum di pasar, lagi sibuk mereka dengan perdagangan mereka. Abu Hurairah mengatakan, antum hahuna, kalian masih di sini. Wa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassamu fil masjid, sementara harta warisan Nabi sedang dibagi-bagi di masjid. Faqamu sira'an ilaihi falam yajidu fihi illa al-Qur'an wa dzikr wa majalis al-ilm. Maka mereka pun meninggalkan pasar mereka karena mereka semangat mencari harta, mereka pun segera pergi ke masjid disangka ada warisan Nabi dibagi-bagi. Namun tatkala mereka masuk masjid, mereka tidak mendapatkan kecuali Al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zikir dan majelis-majelis ilmu. Faqalu aina ma qulta ya Abu Hurairah? Mana harta Nabi yang dibagi-bagi? Mana harta warisan Nabi yang sedang dibagi-bagi wahai Abu Hurairah? Faqala hadza mirasun Nabi mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuqassamu baina warathatihi wa laysa bimawarithihi dunyakum wa innama warathul ilma. Kata Abu Hurairah, inilah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu, Al-Qur'an, zikir yang dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, bukan dunia. Oleh karena ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, para nabi tidak meninggalkan sedikit pun harta, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Sebagian ulama mengatakan, ya, ba di sini adalah ba zaidah. Wa man akhadhahu faqad akhadha hazzan wafiran. Sebenarnya demikian kalau dalam bahasa Arab, tapi faqad akhadha bihazzin wafir, ada kalimat ba di situ. Dan ba di situ zaidah dalam i'rabnya dan maknanya untuk takkid, penekanan, yang artinya barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Karena ini warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan menyepelekan ilmu. Sebagian ulama mengatakan kalimat ini wa man akhadhahu waqad akhadha bihadzin wafir adalah kalimat perintah. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudh al-ilma bihadzin wafir. Ambillah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Jangan pernah merasa puas dengan warisan para anbiya, maka ambillah sebanyak-banyaknya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ada yang menafsirkan demikian di kalangan para syarahul hadis. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dari sini ya, dan dalil yang lalu kita telah tahu bahwasanya ilmu merupakan perkara yang ibadah yang luar biasa, dan barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ilmu, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Karenanya semangatlah kita untuk menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, nuntutlah ilmu. Fa innamal ilmu bita'allum. Sungguhnya ilmu itu diraih dengan apa? Dengan belajar. Kita bukan namanya ilmu laduni, diam-diam tahu-tahu sudah punya ilmu. Ilmu harus apa? Belajar. Dan contoh yang akan saya sebutkan sebelum saya selesai dari masalah ilmu, kemudian kita berpindah pada masalah amal, adalah kisah yang masyhur yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idh qala Musa li fatahu, ya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Bahwasanya Nabi Musa, tentang Nabi Musa bersama ya khadimnya yaitu Yusha bin Nun. Tatkala Nabi Musa berjalan dengan khadimnya, dengan pembantunya Yusha bin Nun, berjalan, kata Nabi Musa, aku akan terus berjalan sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan. Au amdiya huquba, atau aku akan berjalan huquba. Huquba ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan huquba adalah waktu yang panjang, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 80 sanah, 80 tahun. Seakan-akan Nabi Musa mengatakan, aku akan terus berjalan sampai aku bertemu dengan ya tempat pertemuan dua laut. Dan kalau aku tidak bertemu dengan tempat pertemuan dua laut tersebut, aku akan terus berjalan meskipun 80 tahun, aku tidak peduli. Buat apa Nabi Musa berjalan jauh-jauh? Ternyata Nabi Musa berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Sebagian dalam hadis yang masyhur, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Ubay bin Ka'ab mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna Musa alaihi salam qama khatiban fi Bani Israel." Suatu saat Nabi Musa alaihi salam berceramah di hadapan Bani Israel, di hadapan kaumnya. Fasu'ila, maka Musa pun ditanya, "Ayyun nasi a'lam?" Wahai Musa, manusia mana yang paling berilmu? Faqala ana. Nabi Musa menjawab dengan ilmu yang dikatakan, saya yang paling berilmu. Jadi Musa merasa dia yang paling berilmu bukan karena sombong, bukan karena angkuh, tetapi karena dia merasa demikianlah kondisinya yang ada, bahwasanya saya yang paling berilmu. Fa'ataballahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaihi. Maka Allah pun mencela Nabi Musa karena tidak mengatakan Allahu a'lam, tetapi dia mengatakan aku yang paling berilmu. Fa'ahallahu ilaihi, maka Allah pun beri wahyu kepada Nabi Musa. Inna li 'abdan bimajma'al bahraini huwa a'lamu minka. Wahai Musa, sungguhnya saya memiliki seorang hamba yang berada di antara tempat pertemuan dua laut, dan dia lebih pandai, berilmu daripada engkau. Faqala Musa, ya Rabbi, wa kaifa li bihi? Ya Allah, bagaimana saya bisa bertemu dengan dia? Inilah kenapa Nabi Musa alaihissalam berjalan untuk mencari Nabi Khadir. Bahkan dia mengatakan, au amdhiya hukuba, saya nekat berjalan 80 tahun, puluhan tahun, yang penting saya ketemu dengan Nabi Khadir. Kenapa? Untuk ilmu. Para ulama menyebutkan Nabi Musa alaihissalam dibutuhkan oleh kaumnya. Dia punya kaum untuk dia dakwahi, tetapi dia rela meninggalkan kaumnya, padahal kaumnya juga butuh dakwah, demi kemaslahatan yang lebih azam, kemaslahatan yang lebih besar, yaitu nuntut ilmu. Seorang dai harus nuntut ilmu. Seorang dai harus berusaha menambah ilmunya, bahkan meskipun harus rela meninggalkan kaumnya untuk beberapa waktu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam rela berjalan untuk bertemu dengan siapa? Nabi Khadir, karena ingin mengambil ilmu dari Nabi Khadir alaihissalam. Inilah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya agungkanlah ilmu, maka engkau akan diagungkan atau diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun jika antum kemudian merendahkan ilmu, menyepelekan ilmu, maka engkau akan disepelekan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disepelekan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ilmu. Kemudian kita lanjutkan pada topik berikutnya, itu masalah beramal. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan masalah masuk surga dengan amalan. Man amila minkum, dalam banyak ayat, wa may ya'mal, barang siapa yang beramal. Karena memang menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang selamat di akhirat kecuali dengan amal yang dia lakukan. Dan inilah yang kita tekankan dakwah Ahlus Sunnah, bahwasanya seorang yang ingin selamat maka dengan amal dia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad, mintalah kepadaku harta, aku akan berikan, tetapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau di akhirat kelak. Berbeda dengan dakwah sebagian orang-orang sufi yang seperti ada dakwah jaminan. Sampai saya pernah mendatangi sebagian orang, dulu kita foto dengan Kiai Fulan, ya, dijamin masuk surga. Fotonya bayar tapi. Kalau jarak jauh sekian, jarak dekat sekian. Beda tarifnya. Sehingga apa? Ini yang membuat orang kadang semangat pergi ketemu syekh-syekhnya, kemudian yang penting bawa amplop meskipun dia pelaku maksiat, kemudian yang penting syekhnya senang, udah dapat keridhaan. Dia seperti menawarkan, sampai ada perkataan mereka, ana laha. Sampai sebagian orang sufi mengatakan demikian. Saya akan menyelamatkan dari neraka. Neraka urusan saya neraka. Karena jaminan-jaminan seperti ini yang membuat orang marah, ingin dekat sama dia. Kenapa? Dia memberi jaminan. Tenang saja, saya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya begini. Padahal agama dakwah Ahlus Sunnah tidak sama sekali tidak pernah menjamin. Kalau kamu mau selamat dengan amalanmu sendiri. Kalau kamu mau selamat, tidak ada manfaatnya kamu dekat dengan ustaz, tidak ada manfaatnya dekat dengan ulama kalau kamu tidak beramal, tidak ada manfaatnya. Mau selamat beramal.
Oleh karena ikhwani fillah sanallahu iyyakum, ya, semua yang ada di akhirat kelak tidak akan beri manfaat kepada kita. Wala tukhzini yauma yub'atsun, kata Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, ya, jangan kau hinakan aku tatkala mereka dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat anak-anak dan tidak bermanfaat harta illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menemui engkau dengan hati yang bersih. Karena tidak mungkin seorang selamat di akhirat kecuali dengan amalan. Dari sini ikhwani fillah zanallahu iyyakum, termasuk perkara yang dicela oleh para ulama, yaitu orang yang menuntut ilmu namun tidak ada amalannya. Ini dicela. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyebutkan bahwasanya, sampai ini pendapat Al-Imam Syatibi, meskipun kita menyelisih beliau, namun dia mengatakan apa? Rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya ilmu itu bukan ibadah li dzatihi. Ilmu itu bukan ibadah yang independen, tetapi dia ibadah kalau ada amalnya. Kalau ilmu tidak ada amalannya, ilmu ini tercela. Makanya dia mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ya, kullu ilmin, segala ilmu la yufidu amalan, tidak membuahkan amalan, fa laisa fi syar'i ma yadullu ala istihsanihi. Falaysa fi syar'i ma yadullu ala istihsanihi. Segala ilmu yang tidak membuahkan amalan, maka tidak ada dalilnya dalam syariat yang menunjukkan akan baiknya ilmu tersebut. Kenapa? Menurut dia bahwasanya ilmu itu hanyalah sarana untuk mendapatkan amal. Karena kalau tidak ada ilmu, tidak ada amal, ada ilmu tidak ada amal, maka ilmu ini tercela. Dan dijelaskan dalam kitabnya Al-Muwafaqat bahwa seluruh ayat-ayat seperti yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu darajat, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Seperti firman Allah, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Seluruhnya ini, ya, dibawakan kepada orang yang berilmu dan mengamalkan. Adapun kalau tidak beramal, tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan ilmu ini bukan ibadah, ibadahnya nanti kalau ada amalnya. Kita tidak sepakat dengan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Kita bilang menuntut ilmu itu ibadah tersendiri. Cuma setelah orang menuntut ilmu dia harus beramal. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bahwasanya menuntut ilmu sendiri merupakan ibadah. Cuma kewajiban seorang berilmu mengamalkan amalan dia. Namun pendapat Al-Imam Syatibi rahimahullah juga cukup kuat. Dia mengatakan ilmu bukan ibadah di zatnya, bukan ibadah independen, tetapi dia terkait dengan amalan. Kalau tidak ada amalan, maka ilmu tersebut tidak ada faedahnya, bahkan tercela. Karenanya Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu cuma dua kemungkinan, hujjatun lak au alaik, akan membela engkau di akhirat kelak atau akan menyerang engkau di akhirat kelak. Jangan sampai seorang menuntut ilmu hanya sekedar untuk wawasan. Saya menuntut ilmu ingin tahu sih bagaimana hukumnya ini. Pengen tahu aja. Tidak, ini tidak benar seperti ini. Kalau antum belajar ilmu dunia silakan ingin tahu. Ilmu akhirat tidak, antum belajar niatnya untuk beramal. Dan ini saya saranin kepada antum, sejak awal antum menuntut ilmu, pasang dalam diri antum saya ingin beramal. Karena para ulama menjelaskan, suatu ibadah akan menjadi agung jika di dalamnya ada beberapa niat yang tergabung dalam hatinya. Beda antara orang menuntut ilmu sekedar untuk cari wawasan, satu. Beda antara orang yang menuntut ilmu dengan niat untuk beramal. Beda lagi dengan orang yang menuntut ilmu, saya menuntut ilmu, saya mau amalkan dan saya mau dakwahkan. Ini pahalanya beda lagi. Saya menuntut ilmu, saya ingin menyelamatkan keluarga saya. Saya harus punya ilmu untuk mendakwahi mereka. Ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ini. Oleh karenanya tatkala Imam Ahmad pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Idza khalasatin niyyah, kalau niatnya lurus. Maka orang-orang bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana maksudnya? Bagaimana cara meluruskan niat tatkala menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, tanwi bihi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairik. An nafsika wa an ghairik. Engkau berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirimu dan juga dari orang lain. Itulah niat yang lurus dalam menuntut ilmu.
Oleh karena ikhwan, tatkala kita ikut ilmu di majelis ilmu, kita niatkan sejak kita datang, saya ingin ikut ilmu dan saya ingin mengamalkannya dan saya ingin mendakwahkannya kepada orang lain. Adapun hanya sekedar untuk cari wawasan, ini kurang pas. Karena ilmu itu kata Al-Quran, kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Kalau tidak membelamu akan menyerangmu pada hari akhirat kelak. Bukankah dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, lan tazula qadamu abdin atau lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Bahwasanya kedua kaki seorang anak Adam, seorang hamba pada akhirat kelak tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an ilmihi, madza amila fihi, tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya tersebut. Apa yang dia amalkan dari ilmunya tersebut. Ikhwani fillah, asanallahu wa iyyakum. Oleh kerana seorang tatkala menuntut ilmu disertai dengan bukti. Al ilmu adalah syajarah wal amalu thamarah. Ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Buat apa ada pohon tanpa ada buahnya? Apa indahnya pohon tanpa ada buah? Oleh karenanya harus ada buah dari ilmu yang kita miliki. Terlebih-lebih lagi saya ingatkan sebagian orang pelajari ilmu akidah hanya dalam rangka untuk perdebatan, untuk bantah ahlul bidah, sementara dia sendiri kurang meyakini akidah tersebut. Dia hanya berlezat-lezat dengan masalah bantah-membantah sehingga tidak nampak dari amalan dia. Dia dusta pun tidak takut. Bahkan sebagian orang justru mengenal akidah justru untuk bermaksiat. Bukan berniat bermaksiat, tapi menyepelekan maksiat. Dia mengatakan yang penting kan bukan syirik, yang penting saya bertauhid, diampuni oleh Allah nanti. Ini benar. Dia menyepelekan maksiat, dia dusta santai aja. Menzalimi orang lain santai aja. Kenapa? Dia merasa telah bertauhid. Ini dari mana seperti ini? Mana contohnya para sahabat merasa bertauhid kemudian menzalimi orang lain, menyepelekan dosa-dosa yang lain? Oleh karena ikhwani fillah sanallahu alaikum, lihat bagaimana Nabi SAW mengkaitkan antara akidah dengan amal. Dalam satu hadis yang merupakan perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah dengan Mu'tazilah. Hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri." Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan Lailatul Badri di bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala melihatnya. Semuanya tinggal lihat ke atas, tidak perlu rebut-rebutan untuk melihat sesuatu. Tinggal melihat ke atas, melihat bagaimana rembulan. Demikianlah cara kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan mereka melihat ke arah atas sebagaimana orang-orang melihat rembulan. Hadis ini diselisihi oleh Ahlul Bidah. Adapun Mu'tazilah mereka mengatakan hadis ini lemah. Bagaimana hadis ini lemah? Hadis mutawatir. Sebagaimana Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Usulul Khamsah, dia mengatakan hadis ini hadis yang menjelaskan tentang melihat Allah, semua hadisnya lemah. Dia bahlul, tidak ngerti bahwasanya hadis ini hadis mutawatir. Demikian juga menyelisih orang-orang Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya Allah yura la fi jihah. Allah dilihat tapi tidak ke arah. Gimana cara melihat tidak tanpa arah? Hadis ini membantah mereka. Allah mengatakan, "Kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sebagaimana kalian melihat rembulan. Bagaimana kita lihat rembulan? Lihatnya ke mana? Ke atas. Terserah otakmu untuk menolak urusan otakmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terima hadis ini. Ini hadis berkaitan dengan akidah. Hadis yang sangat penting membantah ahlul bidah. Kalau seorang kemudian sibuk dengan hadis ini, sibuk bantah sana bantah sini, kemudian akalnya baca buku filsafat, bantah. Dan memang asyik. Saya sendiri menggeluti hal itu. Risalah tesis saya tentang masalah ini. Memang asyik bantah sini, Masya Allah, ternyata benar. Mereka bodoh, ketahuan. Nah, tapi kalau tidak ditanamkan dalam hati kita, kita benar-benar melihat Allah. Konsekuensinya apa kalau kita melihat Allah? Kalau kita ingin melihat Allah, konsekuensinya beramal soleh. Kamu ingin melihat Allah, beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh, bagaimana mau lihat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Rasulullah SAW setelah menyampaikan hadis ini, beliau melanjutkan. Ada lanjutannya hadis ini, kata Rasulullah SAW, "Kama tarawna al-qamara lailatal badri, la tudammuna fi ru'yatihi." Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan pada malam bulan purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihat rembulan tersebut. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, kalau kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat
Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam maka lakukanlah. Rasulullah SAW mengkaitkan hadis ini mengenai dengan solat subuh dan solat asar. Dua solat yang penting, orang yang sering lalai solat duhur sama solat apa? Solat subuh sama solat asar. Pulang kerja mungkin ngantuk, akhirnya solat asarnya bablas. Subuh juga malamnya begadang sehingga solat subuhnya bablas. Lantas ada orang yang ahlul hadis yang kemudian masya Allah tentang ilmu akidahnya mantap, kemudian solat subuh tidak kelihatan. Apa fungsinya kalau begini? Oleh karena saya ingat perkataan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dia mengatakan saya pernah pergi suatu kampung. Saya sholat subuh di situ, terus saya mengatakan kepada orang tua di situ, masya Allah kampung ini kampung para thalabatul ilm, banyak penuntut ilmu dari kampung ini. Kata dia, tidak ada penuntut ilmu di sini. Kata orang tua itu, kenapa? Kata Syekh, kenapa? Tidak ada yang sholat subuh. Tidak ada yang sholat subuh. Terus ilmunya taruh di mana? Ilmunya waktu perdebatan saja mantap. Oleh karena ikhwan yang terkadang timbul perdebatan antara seorang dengan yang lainnya, apa ilmunya keluar semua tapi dusta tidak jadi masalah, belok kanan belok kiri enggak jadi masalah, menyalahi kesepakatan tidak jadi masalah, seakan-akan perkara ringan semuanya. Ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, oleh karenanya ya, hendaknya kita berusaha ya, beramal dengan apa yang telah kita ilmui. Karena kalau dia tidak mengamalkan apa yang kita ilmui, maka akan menjadi bencana bagi kita. Saya membacakan wasiat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi lil Amal. Dia berkata, "Inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyah fi talabihi." Aku mewasiatkan kepada engkau wahai penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat dalam menuntutnya. Ini sangat penting. Seorang kalau tidak ikhlas niatnya tatkala belajar tidak beres, hanya untuk menunjukkan dia hebat atau untuk mengungguli ustadz yang lain, ya, atau untuk mencari supaya banyak pengikutnya atau supaya terangkat derajatnya, supaya punya titel misalnya, supaya bisa mendapat jadi mudir misalnya. Niatnya untuk jadi apa? Jadi mudir ya. Tahu mudir tidak? Mudir itu apa bahasa Indonesianya? Jadi apa? Kepala sekolah. Oh, jelek sekali kepala sekolah. Mudir banyak, ada mudir jamiah berarti rektor. Mudir kantor berarti apa namanya, direktur. Ya, bukan kepala sekolah saja mudir itu. Makanya belajar bahasa Arab. Kalau niatnya enggak beres jadi mudir, lama-lama jadi modiar. Ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum.